Halo semua, kita kembali membahas rangkaian tes yang akan kita hadapi untuk masuk ke sekolah penerbangan. Nah, dan kali ini kita akan membahas tentang tes TOEIC, yaitu tes kemampuan bahasa Inggris kita. Nah, di tes ini terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu listening atau mendengar, dan reading ataupun kemampuan membaca. Nah, di bagian listening terbagi menjadi 4 subbagian yang terdiri dari 100 pertanyaan, serta reading juga sama, terbagi menjadi 4 subbagian dan memiliki 100 pertanyaan. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, yaitu listening part 1. Nah, di listening part 1 ini kita akan disajikan dengan satu foto yang sedang menggambarkan suatu situasi. Nah, di situasi ini kita bisa lihat terdapat 3 orang yang bisa-bisa merupakan karyawan di suatu kantor yang sedang kelelahan sepertinya. Oke, dan di listening part 1 ini kita harus memilih beberan situasi yang paling akurat untuk dijadikan jawaban kita. Yang terdiri dari 4 opsi, yaitu A, atau B, atau C, atau D. Nah, di setiap opsi ini kita akan mendengarkan dari radio 4 situasi yang dibeberkan, yang gimana kita harus mencari yang paling akurat untuk mendeskripsikan gambar yang sedang kita saksikan. Oke, contohnya ya, opsi A. The teacher is teaching her students in the classroom. Atau seorang guru sedang mengajar anak didiknya di dalam sebuah kelas. Opsi B adalah three birds are flying in the air. Atau 3 burung sedang terbang di udara. Opsi C adalah the workers are stressed out, atau para karyawan itu sedang stres. Opsi D, the boss is firing his employee, atau seorang bos sedang mem-PHK karyawannya. Oke, jadi menurut kalian jawaban manakah yang paling akurat mendeskripsikan gambar itu? Oke, bagi kalian yang menjawab jawaban C, selamat, Anda benar ya. Jadi jawaban yang benar adalah the workers are stressed out. Karena di gambar itu kita bisa lihat ya, kalau para karyawannya itu seperti kecapean. Ya, mungkin karena setelah menjalani suatu meeting, atau mungkin mereka sedang mengerjakan suatu proyek yang luar biasa, bikin mereka capek. Ya, itu gak apa-apa, tapi yang penting jawabannya adalah the workers are stressed out. Oke, next kita akan pergi ke listening part 2. Oke, di listening part 2 ini kita akan disajikan dengan suatu pertanyaan yang akan dibeberkan melalui radio ya guys. Ingat, ini adalah bagian listening, bukan reading. Jadi, kita tidak akan sama sekali diberi materi untuk kita baca dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan di bagian listening ya guys. Oke, jadi depan kita ini bisa kita lihat. Sebenarnya sekali lagi bukan untuk dibaca, untuk didengar. Jadi nanti di radio akan menyatakan suatu pertanyaan di mana kita disuruh untuk mencari atau mendengarkan jawaban-jawaban dari opsi-opsi yang diberikan yang paling akurat untuk menjadi jawaban dari pertanyaan, atau yang paling masuk akal untuk menjadi jawaban dari pertanyaan yang disajikan. Oke, contohnya ini ya. How can I book a meeting room? Atau bagaimana caranya supaya bisa saya membooking suatu meeting room? Dan jawaban yang menyusul adalah opsi A. You need to call the reception. Atau Anda harus memanggil reception. Opsi B. To discuss next year's budget. Atau untuk membicarakan tentang budget tahun depan. Opsi C. Which book are you reading? Atau buku apa yang sedang kamu baca? Oke, jadi menurut kalian jawaban yang paling akurat untuk menjadi pelengkap dari pertanyaan ini adalah apa? Yes, bagi kalian yang menjawab A, you need to call the reception, itu adalah jawaban yang benar. Karena pertanyaannya adalah how can I book a meeting room? Gimana caranya untuk bisa saya membooking satu meeting room? Ya, jawabannya yang benar pastinya adalah
harus memanggil receptionnya untuk membooking kamar itu, oke? Hence, answernya adalah you need to call the reception. Oke, sekarang kita akan lanjut ke listening part 3. Oke, di sini kita akan mendengarkan sekali lagi dari radio yang membeberkan suatu situasi, conversation, atau antara dua pihak yang sedang melakukan suatu conversation. Oke. Nah, di sini ada dua pihak ya. Ada man sama woman-nya. Alright. Jadi anggap saya adalah radionya ya guys. Oke. Sekarang kita mulai. Pertama man-nya akan ngomong, "Hello, Albert Motors here. How can I help you?" Terus woman-nya, "Hello, it's Jasmine. I'm calling to ask about my motorbike. Is it ready to be collected yet?" Terus man-nya akan menjawab kembali, "Can you remind me what's the make of the bike?" Woman, "It is a City Slip. It's blue." Man, "Oh yes, I have ordered some spare parts, but I'm afraid they have not arrived yet." Woman, "Do you know when the mic will be ready to be picked up?" Man, "Well, I'm sorry I don't know about it, but I will call the suppliers to find out whether they have sent out the parts yet. Once they are here, we can fix the bike in 2 or 3 days." Woman, "Okay, I'll give you a call at the end of the week then." Man, "Okay." Itulah akhir dari conversation antara mereka berdua. Oke, dan kita akan mendengarkan sekali lagi dari radio. Pertanyaan dan jawaban mana yang paling akurat untuk kita pilih dalam menjawab pernyataan atau conversation yang berlaku antara dua pihak tadi. Oke, pertanyaan pertama adalah, sekali lagi ingin saya ingatkan bahwa kita tidak akan membaca pertanyaan ini di satu kertas. Kita akan mendengarkan dari radio, jadi tolong selalu fokus, jangan sampai hilang fokus karena semuanya akan dibeberkan melalui radio ya, termasuk pertanyaan dan jawabannya. Oke, pertanyaan pertama adalah, where is the woman calling? A, an office. B, a garage. C, a doctor's office. D, a factory. Jadi, dari mana tadi perempuan itu sedang memanggil man-nya? Oke. Yes, bagi kalian yang menjawab B, a garage, itu adalah pertanyaan yang paling tepat. Karena kenapa? Perempuan tadi sedang memanggil ya, kalau kita kilas kembali ke cerita conversation-nya tadi itu sedang menanyakan tentang sepeda motornya. Oke. Jadi pasti yang paling masuk akal adalah B, a garage. Next, what information does that man ask for? Informasi apa yang sedang laki itu menanyakan? A, the woman's name. B, the registration number for the bike. C, the make of the bike. Or D, the woman's phone number. Menurut kalian manakah yang paling akurat? Ya, kalau menurut kalian jawaban yang paling akurat adalah C, the make of the bike, benar. Karena sebelumnya kita bisa lihat di ceritanya bahwa laki itu sedang menanyakan wanita itu, "Can you remind me what's the make of the bike?" Ya kan? Jadi jawaban untuk pertanyaan yang kedua ini adalah C, the make of the bike. Oke, terakhir, what is the man going to do? A, telephone the suppliers. B, call the woman back. C, order a new part. Atau D, pick up the new motorbike. Apakah yang pria ini akan melakukan setelah conversation itu? Ya, tindakan yang akan dilakukan oleh pria itu adalah apa? Ya, kalau kalian menjawab A, telephone the suppliers, itu benar. Karena di cerita yang tadi kita bisa lihat bahwa dia sudah ngomong kalau dia akan call suppliernya untuk mencari tahu bahwa mereka sudah mengirimkan part itu atau belum gitu. Ya, oke. Itulah listening part 3. Oke, sekarang kita akan membahas tentang bagian terakhir dari bagian besar listening, yaitu part 4. Oke, di sini kita akan mendengar suatu cerita yang dibeberkan oleh suatu pihak. Oke. Nah, kita akan mendengarkannya bersama-sama, oke? Jadi the story goes like this. Today, I'm going to advise you about record keeping. Keeping accurate record
is very important because when a patient is not happy with his treatment, he may want to make a complaint about the surgeon. These records will help us make a case. Always write the name, the date, and the time on all records. Don't use pencil or colored pens. Use black ink. If you make a mistake, just cross it out with a single line. Don't use correction fluid. Don't try to file the records by yourself or they may get lost. Put them in this box here. The administration manager will make sure that they are filed correctly. Oke, jadi di sini kita mendengarkan suatu cerita dan berikutnya akan diikuti dengan sesi tanya jawab di mana kita harus memberi jawaban yang benar untuk semua pertanyaan yang menyusul cerita ini. Oke, pertanyaan yang pertama adalah where does the woman work? Atau di manakah perempuan itu bekerja? A. In a shop, di toko. B. In a doctor's surgery, di tempat praktek seorang dokter operasi. C. In a train station, atau di stasiun kereta. D. In a factory, di suatu pabrik. Menurut kalian di mana yang paling benar? Ya, kalau Anda menjawab B, in a doctor's surgery, itu adalah yang paling tepat. Karena dari cerita itu tadi kita bisa mengkonklusikan bahwa terjadi di suatu tempat praktek dokter surgeon ya gitu ya, atau dokter yang spesialis operasi. Oke, next. What should someone do if they make a mistake on the records? A. Correct the mistake using a pencil, atau membetulkan kesalahan itu menggunakan pensil. B. Use correction fluid, atau pakai tip X. C. Draw one line through the mistake, atau mencoret dengan satu garis saja pada kesalahan itu. Dan D. Use a colored pen to highlight the mistake, menggunakan bolpen yang berwarna untuk menekankan kesalahan itu. Nah, dari ceritanya tadi kita membaca bahwa apa guys yang harusnya kita buat ketika kita melakukan suatu kesalahan. Ya, benar. Jawabannya adalah A. Correct the mistake using a pencil. Karena di ceritanya tadi kita membaca bahwa atau kita mendengarkan bahwa ketika kita melakukan suatu kesalahan, jangan memakai tip X atau memakai cara-cara lain selain dari membetulkan kesalahan itu dengan mencoret bagian yang salah. Cukup dengan satu garis saja. Oke, terakhir. What does the woman tell her colleagues to do with the records? A. File them away, atau taruh mereka dalam satu file. B. Give them to the administration manager, atau memberi record itu ke seorang manajer administrasi. C. Put them in a box, taruh di dalam satu kotak. Dan D. Give them to the patient, memberi mereka pada pasien. Jawaban mana yang paling benar guys? Yes, kalau kalian menjawab C, put them in a box, itu adalah jawaban yang paling tepat. Oke, mungkin kadang-kadang kalian akan menanyakan, kenapa bukan jawabannya B? Give them to the administration manager. Nah, kalau kita simak kembali ceritanya, apakah langkah yang pertama untuk kita menyimpan recordnya? Ya, pastinya kita mendengarkan tadi di ceritanya adalah put them in this box here. Lalu, baru the administration manager will make sure that they are filed correctly. Jadi, intinya kita harus taruh record itu di dalam kotak, baru orang administrasi atau manajer administrasi akan mensortirnya. Oke? Nah, kemudian sekarang kita lanjut ke bagian reading part 1. Oke, di sini berbalik dengan bagian listening, di mana kita mendengarkan semuanya, termasuk semua cerita, gambaran situasi, pertanyaan atau jawaban melalui radio. Kini sekarang kita harus membacanya. Oke.
Di bagian ini, di part 1 ini, kita bisa lihat bahwa akan ada sesi tanya dan jawab. Jadi ada suatu pertanyaan di mana pernyataan itu tidak lengkap, ada perkataan yang sengaja ditinggalkan untuk menjadi pertanyaan itu. Dan kita harus mengisi blank atau kekurangan kata itu dengan jawaban yang paling tepat. Jadi di pertanyaan ini adalah the company expects to see blah 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 break even and a 15 cent a share loss in the second quarter. Jadi perusahaan ini mengharapkan untuk melihat bla 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 pecah telur atau BEP dan 15 sen untuk satu lembar saham yang merosot ya di kuartal kedua ini. Oke, jadi ada 4 jawaban yang kita harus pilih mana yang paling benar. A. More than, lebih dari. B. More or less, lebih atau kurang. C. Approximately, kira-kira. D. Somewhere between, di antara. Jadi mana jawaban yang paling akurat untuk menjawab pertanyaan ini guys? Ya, kalau kalian menjawab adalah D, somewhere between, itu adalah jawaban yang paling tepat. Karena kenapa? Somewhere between artinya adalah di antara. Nah, perusahaannya ini berharap untuk menyaksikan di antara BEP, break even, dan 15 cent a share loss. Nah, jadi ada range-nya atau ada ininya ya, ada range-nya antara break even dan 15 cent a share loss. Jadi jawaban yang paling tepat adalah somewhere between. Oke. Next, kita akan lanjut ke part 2. Di sini kita akan melihat atau membaca suatu pernyataan yang kita harus telitikan, di mana di sini kita bisa lihat ya ada 4 kumpulan kata atau satu kata saja yang digarisbawahi. Nah, perkataan yang digarisbawahi itu atau kumpulan perkataan yang digarisbawahi itu adalah salah untuk dimasukkan dalam pernyataan ini. Oke, jadi kita baca ya. Dan kita harus mencari mana yang salah dimasukkan ke dalam pernyataan ini. Sama ada secara grammar atau secara ini ya, yang teknis bahasa Inggris yang sebetulnya. Jadi, public opinion polls have consistently demonstrated the public's willingness for trade-off economic growth for environmental protection. Jadi, apakah opinion polls salah? Tidak, karena masuk akal ya. Public opinion polls yaitu survei masyarakat. Have consistently demonstrated juga betul karena masuk akal. Secara konsisten menunjukkan the public's willingness, kemauan masyarakat ya. For trade-off economic growth. Nah, ini terdengarnya seperti kayak kurang benar ya, tapi gak apa, kita teruskan dulu. For environmental protection. Nah, environmental protection pastinya bisa masuk akal karena menjelaskan bahwa untuk proteksi lingkungan sekitar ya. Nah, jadi kenapa tadi kita bilang bahwa for kemungkinan bisa menjadi tata letak katanya salah di dalam pernyataan ini? Karena kita membaca lagi, public opinion polls have consistently demonstrated the public's willingness for trade-off economic growth for environmental protection. Nah, for ini digunakan untuk menjelaskan untuk atau kepada, tetapi lebih akuratnya adalah untuk. Nah, trade-off ini kita bisa artikan sebagai suatu kompromi. Oke, compromise.
di antara economic growth atau pertumbuhan ekonomi dengan for environmental protection, yaitu proteksi lingkungan alam ya. Jadi ini menjelaskan bahwa bagian terakhir pernyataan ini adalah kompromi antara pertumbuhan ekonomi dengan proteksi lingkungan. Nah, jadi penggunaan kata for adalah kurang lengkap, kurang tepat, oke? Kurang tepat. Dan seharusnya adalah willingness between trade-off economic growth for environmental protection. Oke, jadi jawabannya adalah B, for. Nah, sekarang kita akan lanjut ke reading part 3. Nah, di sini kita akan membaca suatu cerita pendek. Oke? Nah, ayo kita baca bersama-sama. Are you setting up a small business? Worried about the cost of renting office space and employing the right people? Robust Virtual Office World can help you. With our basic office deal, we can set up a virtual office for you practically overnight. We will give your business a professional image, and our polite, friendly staff will handle your calls and present your business in the best possible way. We can provide you with a professional business address, a local phone number, and we will also handle mail. For a more personal approach, with the option of forwarding mail and messages to your home address, don't hesitate to ask us about our premier office deals. Oke. Dan sekarang akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Nah, di pertanyaan yang pertama kita bisa baca adalah where is the text from, atau teks ini berasal dari mana? A message from a business to a current client, atau adalah suatu message dari suatu bisnis ke seorang pelanggan. B, an advertisement for a new business service, atau suatu iklan untuk bisnis yang berdasarkan pelayanan yang baru. C, an email from one business worker to another, atau email dari satu karyawan ke teman kerja lainnya. Terus, terakhir adalah D, a newspaper article about a new business success. Satu cerita di koran atau suatu artikel di koran yang menjelaskan tentang kesuksesan bisnis yang baru. Ya, jadi menurut kalian apakah jawaban yang benar untuk pertanyaan ini? Yes, bagi kalian yang menjawab adalah B, an advertisement for a new business service. Itu adalah benar karena berdasarkan ceritanya tadi itu kita bisa lihat dari yang kalimat yang pertama, yaitu are you setting up a small business? Worried about the cost of renting office space and employing the right people? Nah, di sini kita bisa merasakan atau membaca, mendapat feeling bahwa ini bisa menjadi suatu iklan karena tata cara pernyataan yang disusun berupa iklan yang sedang menjelaskan suatu service yang sedang mereka tawarin ke orang-orang. Oke? Nah, sekarang next question. What does the service provide? A, off-site staff to perform general office duties. Jadi pertanyaan adalah apakah pelayanan yang diberikan sama bisnis ini? Jadi adalah A, karyawan yang ada di luar dari suatu tempat atau suatu tempat kerja yang melaksanakan tugas office secara umum, atau B, a site where several businesses can locate their offices, atau suatu tempat di mana bisnis-bisnis atau usaha-usaha bisa menempatkan office mereka. C, advice on how to make your business more professional, adalah suatu nasihat di mana yang diberikan untuk merubah bisnis itu menjadi lebih profesional. Dan D, temporary staff for local businesses, atau karyawan sementara untuk bisnis lokal. Jadi gimana? Apakah jawaban yang benar untuk pertanyaan ini? Yes, kalau kamu menjawab bahwa A, off-site staff to perform general office duties, itu adalah benar. Karena di iklan ini, pelayanan apa yang diberikan oleh
model usaha ini adalah A. Offsite staff to perform general office duties, di mana kita mensubsidiar atau kita outsourcing kerja-kerja umum office di bisnis yang menawarkan iklan ini. Oke, sekarang pertanyaan yang terakhir. Which of the following is not included in the basic office deal? Oke, bagian apa yang tidak termasuk dalam paket basic office? Oke, sekarang A polite receptionist, resepsionis yang sopan. B, a mail forwarding service, service atau pelayanan handling mail ya. C, a professional address, atau satu alamat yang profesional. D, a telephone answering service, atau pelayanan pemberian jawaban melalui telepon. Jadi kalau kita kembali ke ceritanya, apakah jawaban yang benar guys untuk pertanyaan ini? Ya, jawaban yang benar adalah B, a mail forwarding service. Karena kita bisa lihat tadi di ceritanya bahwa for a more personal approach di renggan yang terakhir ya, with the option of forwarding mail and messages to your home address, don't hesitate to ask us about our Premier Office deals. Jadi ini nggak masuk ke Basic Office deal ya, masuk ke Premier Office deal. Jadi jawabannya adalah B. Oke, last part yang terakhir, reading part 4. Nah, di sini kita akan membaca suatu cerita yang berupa cerita pendek ya. Nah, kita akan membaca ceritanya bersama-sama. Hi, sorry for sending this to all the staff in the company. But my list of people who are going to the Sign-Makers Conference in Dartmouth is not up to date. So I thought I'd mail it to everyone just to be on the safe side. The company has agreed to pay for transport by rail, which means you won't have to drive there yourselves. We've booked seats on the 6:30 from Stanton Health, which goes direct to Dartmouth. We should arrive there by 8:45, and we can then share taxis to get to the venue, which I understand is just a 15-minute drive. So it should easily make the 9:30 start. Hotel accommodation has been booked at the Premium Inn, Dartmouth. The management have agreed that all delegates should have their own rooms. It's likely that some of you will have singles, while others will have doubles and twins. I can take requests for double rooms, I'm afraid. It will be the luck of the draw. All rooms will have consorts, and should be very comfortable. We're planning return transport on the 2010 from Dartmouth, which will get us back to Stanton Heath at 22:00 hours. I'll be booking transport on Friday morning, 14th of March. So if you have any queries or problems, make sure you contact me before then. James Roxford. Oke. Dilanjut dengan ada passage yang kedua ya guys di pertanyaan ini. Atau di reading bagian part 4 ini. Dear James, sorry I didn't get back to you in time. I was off sick last week and didn't get your message until this morning. I hope you haven't booked train tickets yet. I'm planning to go to the conference by car, as I'm not returning to Stanton Heath after the conference. I'm going on to visit my family. Is there any chance you can reserve a double room for me at the Premium Inn? I find it hard to sleep in single beds. Thanks, Minijuke. Oke, selanjutnya kita akan melihat seperti biasanya sesi tanya dan jawab. Oke. Jadi di sini adalah 4 pertanyaan yang mengekori atau membuntuti cerita 2 passage tadi, oke? Pertanyaan yang pertama. James' email was sent to siapa? A. Mindy Jacques. B. Staff who are attending a conference. C. Visitors to James' company. D. Everyone in the company. Mana yang paling benar guys? Yes, kalau kalian menjawab di everyone in the company benar. Karena kita bisa lihat di awal-awal cerita bahwa James Roxford ini mengirim
email ini ke all staff in the company di pernyataan yang pertama ya, atau di kalimat yang pertama. Oke, next, which of the following is true about the journey James has planned? A. Delegates will take a different route on the return journey. B. The delegates will arrive just after the conference starts. C. The return journey is faster than the outbound route. D. The delegates will need to change trains on the outbound journey. Mana yang paling benar, guys? Yang paling akurat adalah yes, C. The return journey is faster than the outbound journey. Nah, di sini kita gak harus sedikit memutar otak ya, guys, karena memang untuk menggali info ini tidak terlalu tersurat seperti lain-lainnya. Ini agak tersirat, di mana kita harus membaca passage-nya dengan lebih teliti. Nah, di sini kita bisa lihat kan, waktu pada keberangkatannya, mereka akan berangkat jam 6.30 dari Stanton Heath ke Dartmouth yang diperkirakan mereka akan sampai jam 8.45 pagi. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa perjalanannya akan mengambil waktu kira-kira 2 jam 15 menit. Oke. Dan waktu mereka kembali dari Dartmouth ke Stanton Heath, mereka mulai dari 20.10 malam sampai di Stanton Heath jam 22.00. Oke, jadi di sini kita bisa simpulkan bahwa perjalanan kembalinya lebih cepat karena hanya mengambil waktu 1 jam 50 menit aja dibanding dengan keberangkatannya yaitu 2 jam 15 menit. Oke. Jadi jawabannya yang benar adalah C, the return journey is faster than the outbound journey. Terus, when did Mindy send her email? A, Monday, 17 March. B, Thursday, 13 March. C, Friday morning, 14 March. D, Friday afternoon, 14 March. Nah, mana yang paling benar, guys? Yes, kalau kalian menjawab A, Monday, 17 March, itu adalah yang paling masuk akal. Ya, kenapa? Karena pada waktu email dikirimkan, nah, itu sudah hampir menjelang akhir minggu itu. Nah, dan dia ngomong kalau dia mau booking, si James mau booking tiketnya pada 14 Maret. Nah, 14 Maret itu adalah Friday morning. Dan dia bilang kalau suruh kontak dia sebelum tengah waktu itu. Tapi, ketika Minnie Jacques mereply ke James, dia ngomong kalau dia gak bisa kembali membalas dia dalam waktu yang sudah ditentukan, yaitu sebelum Jumat tanggal 14 Maret. Nah, jadi yang masuk akal adalah si Mindy Jacques ini mereply James setelah tanggal 14 itu atau hari Jumat itu. Jadi, yang paling possible adalah jawabannya setelah tanggal itu, di mana 17 Maret hari Senin. Oke? Dan terakhir, what is James likely to do after receiving Mindy's message? Apa? Oke, jadi kemungkinan reserve a double room. Karena di ceritanya tadi si Mindy ada request kalau ingin minta double room untuk dia sendiri. Is there any chance you can reserve a double room for me at the Premium Inn? I find it hard to sleep in single beds. Di kalimat yang kedua dan terakhir ya. Oke. Jadi jawabannya adalah A, reserve a double room. Oke, sekian guys untuk tes TOEIC. Nah, saya mengharapkan bahwa kalian sudah mengerti ya sedikit lebih dalam gimana tata cara pelaksanaan tes TOEIC ini. Good luck guys, semoga lulus ya.